ada namanya istilah Ya Allah. Tuhannya umat muslim itu Tuhannya Yesus. Sama. Mana ada? Tuhannya umat Islam itu sama dengan Tuhannya Yesus. Sama. Loh, Yesus kan Tuhan. Loh, sejak kapan dia Tuhan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semuanya dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala iman yang berkepanjangan nanti ada dalam ujung dari dunia hingga akhirat. Insyaallah. Lalu Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Yusuf VI versus Kristen-Kristen yang lucu-lucu ya. Mereka ini imut. Jadi ketika berdebat nih bikin kita tertawa ya, lucu-lucu gitu. Ada yang mengatakan bahwasanya firman itu gelar. Firman itu gelar. Ini gimana ya? Firman itu artinya perintah ya. Firman itu kalimat yang diambil dari bahasa Persia yang artinya perintah. Ini malah dijadikan perintah, jadikan gelar. Ini gimana ya? Mabuk memang Kristen ini. Baik, kami demikian videonya. Biar Ustadz tahu. Jadi tidak ada di Maria itu bukan ibunya Yesus karena Yesus bukan hasil dari perkelahian laki-laki dan perempuan. Bentar. Maria itu bukan ibunya Yesus. Bukan. Dia itu hambanya. Justru dia itu hamba Tuhan. Makanya Ustadz, kujelaskan di sini. Bang. Bukannya Justru, saya malah dapat jawaban, tapi malah tambah mumet loh atas perkataan kamu loh. Makanya, kan udah aku jelaskan tadi Ustadz. Dengar dulu. Makanya gantian lah. Kalau enggak Ustadz dulu yang ngomong, Ustadz dulu yang ngomong. Enggak, Oke, Ustadz dulu yang ngomong. Oke, kamu saya dari tadi dengerin kamu Enggak, gitu. Silakan. Oke, aku ya. Iya. Iya, gini Ustadz. Yohanes 8 ayat 58 mengatakan, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Itu pernyataan Yesus. Jadi Yesus ada bukan karena dilahirkan, tapi dia datang lewat proses kelahiran. Itu dua hal yang berbeda. Ya kan? Sekarang begini Ustadz percaya dengan mencium batu bisa menghapus dosa. Mengapa Ustadz nggak bisa menerima bahwa Tuhan datang dengan caranya sendiri? Kenapa nggak bisa Ustadz percaya coba? Baik. Kenapa Ustadz bisa percaya dengan mencium walaupun batu itu bro, walaupun kan Ustadz pernah bilang kan, memang bukan batu itu yang menghapus dosa, tetapi lewat diciumnya batu itu dosa dihapus. Toh, oke. Ustadz percaya itu, oke, kita nggak masalah, itu imanmu. Nah, kenapa giliran Tuhan datang lewat proses kelahiran, Ustadz tidak percaya? Coba. Baik. Mana dasarnya? Baik. Apa yang tidak bisa Tuhan lakukan? Coba. Pertama ya, kamu mau jelaskan ke saya tapi tidak menjawab pertanyaan saya. Tuh, bentar, jangan tanggapi dulu. Jangan ditanggapi dulu. Oke, ya. Padahal tadi saya nanya di awal apakah Maria menyembah Yesus, kan kayak gitu. Tapi Anda malah ujung-ujungnya bertanya sama saya, kan kayak gitu. Ya teman-teman semuanya. Malah dia balik bertanya sama saya, kenapa saya tidak percaya bahwa Tuhan datang menebus dosa manusia. Satu jawabannya Bang, karena ada yang mustahil bagi Tuhan, yaitu dia mustahil terikat ruang dan waktu, dan mustahil dia itu berubah jadi makhluk. Antara makhluk dan kholik itu beda. Gitu. Gitu Bang. Beda dengan Hajar Aswad itu sebagai wasilah. Beda. Udah bisa saya tanggapi. Tuhannya. Bentar dulu.
Bukan langsung Tuhannya yang turun gitu loh. Bukan. Tapi ya itu hanya sebagai wasilah. Nah kalau Tuhan bang ya turun ke muka bumi, nanti banyak yang hilang bang. Hilang maha adilnya, hilang maha tahunya, terus hilang apa lagi? Nanti dia menua dari bayi. Nah ini nggak pantas bagi Tuhan gitu. Jadi seperti itu bang, silakan. Oke. Nah, tadi Ustadz bilang bahwa ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, kalau di dalam kitab kami tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Makanya Tuhanmu Ustadz tidak pernah kau lihat. Karena gitu. Mustahil bagi Tuhanmu untuk terlihat. Tuhanku tidak ada yang mustahil baginya. Dia mau datang lewat proses kelahiran, itu suka-sukanya Ustadz. Mana bisa kita ngatur? Kalau kita ngatur Tuhan, artinya kita jadi Tuhan. Itu. Baik, ini enak nih abang nih kayaknya diajak berpikir ya. Bang, kayak gini ya. Kenapa saya bilang itu tidak pantas? Kita nih bang ya, sebagai manusia, saya dan Anda sebagai manusia, kalau kita makan nasi bang, itu pantas kan kita makan nasi. Tapi kalau kita makan kotoran ya, kita makan kotoran, padahal kita bisa aja ambil kotoran pakai tangan lalu disuapkan ke mulut. Ya, mampu kita gitu, mampu menyuapkan kotoran ke mulut. Tapi apakah pantas kita makan kotoran? Jawabannya tidak. Sebagai manusia ciptaan Tuhan, bagi manusia saja ada yang tidak pantas. Begitu pula bagi Tuhan, ada dia yang tidak pantas bang. Tidak pantas dia jadi manusia, gak pantas. Gak pantas dia itu dikandung manusia, gak pantas dilahirkan manusia, gak pantas disusui manusia, kagak pantas ditangkap manusia, kagak pantas diseret manusia, kagak pantas ditombak manusia, kagak pantas dibunuh manusia, kagak pantas. Bagi kita aja yang manusia nggak ada yang nggak pantas. Begitu pula Tuhan, gitu. Itu kan pandanganmu Ustaz. Bukan pandangan saya, bukan pandangan saya. Itu pakai akal sehat gitu. Begini Ustaz, artinya Ustaz sudah jadi Tuhan. Ustaz membuat aturan nggak boleh begini, nggak boleh begitu kepada Tuhan. Tuhan mau lewat itu dia lahir, datang di mana? Gimana dong Ustaz? Lah, kalau kata Ustaz kamu ini udah jadi Tuhan ini. Bang, gimana kata Ustaz kamu, ini? Ustaz Tuhan kamu bisa apa jadi saja Tuhan gitu. Di room ini, tapi Ustaz nggak boleh jadi Tuhan atas Tuhan Ustaz. Bang, bentar. Saya mau tanya sedikit nih ya. Akan macet TikTok, kan? Ya. Itu makanya Ustaz. Gini bang, langsung aja saya mau tanya. Apakah Tuhanmu maha bisa bang? Bisa, maha hadir, maha nyata. Maha bisa, jadi apapun bisa, gitu. Yang dia mau ya, bukan yang Ustadz mau, yang dia mau. Ya, yang Jangan dia salah. mau, baik. Bukan yang Ya. disclaimer Baik. dulu, bukan yang Ustadz mau ya, yang dia mau. Iya, Baik. Sekarang saya mau tanya, ya. Bisakah Tuhan Anda jadi iblis? Dia nggak mau, yang dia cabut, yang dia mau. Kenapa nggak bisa? Katanya Ustadz yang bisa mau, semua. kan? Ingat, makanya disclaimer tadi, yang Macam dia mana mau. pula bang? Jauh. Nah, ini yang dia Bisa mau. nggak dia jadi Ingat, yang iblis? dia Bisa mau. nggak dia jadi iblis? Dia Jawab nggak dong mau, yang jujur. dia nggak mau. Nggak mau, Dia kenapa nggak mau. nggak mau? Berarti Dia Anda nggak yang mau, mengatur. dia ngapain? Berarti Anda yang mengatur Tuhan berarti. Bukan, dia nggak mau. Dia nggak mau. Dia nggak Kalau mau dia mau melanggar kayak gimana? kekudusannya. Dia Kalau nggak dia mungkin mau kayak melanggar gimana? kekudusannya. Kan kata kamu kan Dia bisa nggak aja mungkin. dia semaunya dia datang pakai jadi manusia. Ya ini juga semaunya dia kan kayak gitu. Datang dia jadi iblis. Dia Kan kayak bisa, gitu. tetapi tidak mau dia itu. Kenapa? Kenapa kamu Alasannya ada.
Kenapa Dia kamu nggak- malah ngatur Tuhan? Bukan mengatur, karena sudah dibilang dia tidak mungkin melanggar kekudusannya. Gimana? Makanya Ustadz tuh bilang, ini aja pertanyaan Aduh. Ustadz, coba. Pertanyaanku tadi itu, kenapa Ustadz bisa percaya dengan wasilah mencium? Macet kau bang. Macet kan? Macet dia. Bang, macet kau bang. Halo. Macet dia teman-teman. Aduh, macet dia. Macet. Aduh. Ya udah kita naikkan lagi ya. Mungkin jaringannya bermasalah itu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ketemu lagi kita kawan. Iya. Ini lagunya. Apalagi bang yang kau mau tanyakan bang? Apa itu statementmu, Ustadku yang tercinta yang kau sayang? Ketawa dulu kita bang. Ya udah, ya gak apa-apa. Kau saya izinkan nanya lebih dulu. Silakan. Mau nanya apa kamu? Apa statement abang ini? Anakku adalah Tuhanku. Betul? Betulkah Maria menyembah Yesus? Betul. Anak durhaka bang. Emaknya Ada tertulis dalam kitab. disuruh nyembah anaknya macam mana bang? Ada tertulis dalam kita bang. Kacau juga bang ini. Ada tertulis dalam kita kok. Mau saya tunjukkan ayatnya? Oh, di mana? Boleh. Di Lukas. Abang buka ya. Lukas 1 Buka 1. ya, ayat 46 sampai 50. 56 sampai 56 bang. Bacalah semua itu bang. Nggak ada di sini Maria nyembah Yesus bang. Nyanyian pujian bang. Itu nyembah pujian, itu nyanyian pujian bang. Lihat di atas itu bang. Nggak ada. Nyanyian- Memuji, menyembah Bang, pujian itu adalah menyembah bang. Nyanyian pujian Maria. Berarti nyanyian itu adalah menyembah bang. Baca dulu ayatnya bang. Baca dulu ayatnya. Saya enggak. Baca. Saya enggak membahas yang kayak Baca. gitu. Baca dulu ayatnya. Gak berani nih. Baca dulu ayatnya bang. Apa? Baca ayatnya bang. Karena Baca enggak ayatnya. nyambung masalahnya. Kenapa nggak nyambung? Nyanyian itu apa bang? Nyanyian itu bukan pujian atau bukan? Lah, kata kamu tadi mau tunjukkan sama saya ayat Maria menyembah Ayatnya Yesus. bang. Itu bang, nyanyian pujian Maria. Berarti nyanyian itu adalah menyembah bang. Salahkah itu ayat? Coba kamu baca dah betul ya kitabmu ini Bukan, ya. ayatnya. Nyanyian Nyanyian pujian pujian, Maria, lalu kata Maria, jiwaku Ayat. memuliakan Tuhan dan Tuhan Stop. dan hatiku bergembira karena dulu, Bang. Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Enggak ada bang. Sampai habis. Sampai habis dia maunya dibaca. Nih. Karena yang Maha Sampai di Kuasa mana telah gitu? melakukan perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus, dan rahmatnya turun temurun atas orang yang takut akan dia, memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Tuh dah. Ia menurunkan orang yang berkuasa, tahtanya meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel. Gak ada bang, capek saya. Gak ada di sini dikatakan ayatnya, Bang. bahwa Itu ayatnya, Bang. Maria menyembah Yesus, gak ada. Orang kalau bernyanyi,
pengarang bang, itu tertulis kok di Alkitab. Nyanyian pujian Mana Maria ada di itu situ? nyanyian Nggak itu. ada ya, nggak ada Yesus di situ. Yesus nggak ada di situ. Maria menyembah Yesus nggak ada. Aduh, udah ditunjukin abang malah enggak jelas. Nih bang, biar gua apa ya? Abang itu cara Waduh. ayat nggak pelan-pelan. Wah, kalian ini memaksakan banget gitu agar Yesus itu jadi anak durhaka gitu ya. Bang, Jadi anak durhaka. Iya teman-teman ya. Kalau Iya, saya Bang. malah membantah Pelan-pelan gitu. saya baca, Yesus Bang. itu bukan anak durhaka. Tapi teman-teman Bang. Kristen ngeyel gitu. Silakan abang membantah. Agar Yesus itu jadi anak durhaka Silakan. gitu. Bacalah. arti nyanyian, bang. Arti nyanyian apa bang? Nyanyi pujian. Apa artinya bang? Nyanyi pujian itu apa bang? Bacalah bang. Nyanyi pujian berarti memuji. Memuji adalah memuliakan. Ya, memuji. Itulah itu artinya. Arti nyanyi pujian Maria itu adalah memuji. Lalu kata Maria jawab, memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Oke, itulah dia bang. Memuji apa tidak di situ dia bang? Kata-katanya. Mana dia menyembah Yesus nggak ada kan? Ngaco Ini kau. bang, ini bang. Itu nyanyian Menyembah kok kau pujian bilang Maria. menyembah. Nyambung. Nyanyian pujian itu adalah menyembah bang. Nyanyian pujian itu adalah menyembah bang. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku gembira ke sana Allah juru selamatku. Oke bang, itulah dia bang. Nggak ada Dalam di nama situ Tuhan Yesus Yesus Kristus, Maria menyembah Yesus. Terpujilah dia. Apa? Kau bawa data apa? Juru Saya pikir selamat tadi itu siapa apa? bang? Juru selamat itu siapa bang? Juru selamat adalah Tuhan Yesus Kristus bang. Tiada lain. Juru selamat itu yang dia mau lahirkan. Baru ayat kedua bang. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulia dari segala Kau nih bang. Akut kau ini. Dan menyebut aku hamba. Iya. Itu bang. Iya teman-teman. Berbahagia. Ku berbahagia. Yesus Tuhan. Udahlah terserah kamu aja, imani sajalah ya. Kata kamu Yesus itu disembah Maria menyembah Yesus, ya terserah kamu dah gitu ya. Nggak bisa Itulah, ditolong lagi teman-teman, benar-benar anak durhaka berarti itu. Maksa kali gitu ya agar Yesus itu jadi anak durhaka masalahnya. Dan dia udah tahu bang yang model head. Nah. Kenapa kau bang? Ayo. Hilang dia. Turun dulu dah ya. Kok hilang? Masa Maria menyembah anaknya? Durhaka kali. Ada suara anak-anak juga. Halo, selamat malam. Ada suara anak-anak, noise nggak bisa. Ya teman-teman, kita cari yang lain, oke? Aduh, sabar ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, turun 2 kali. Ini ada lagi tadi. Macet dia. Ada yang tadi abangnya. Nah, ini naik lagi dia.
Gimana bang? Aduh, tak bang. Ah, kenapa? Kenapa ribut-ribut tadi di situ? Anak bang, anak di atas. Sebenarnya gini bang, karena kita kan ini live begini kan, kadang-kadang orang keluarga kan belum tentu menerima gitu. Jadi tadi kan ayatnya kan udah saya tunjukkan sama. Silakan abang tidak mau percaya atau tidak, itu keyakinan kami bang, orang Kristen ya bang ya. Hargailah kepercayaan kami itu, kami Ya, juga kalau menghargai itu, Bang. kepercayaan abang. Nggak apa-apa. Kita kan hanya sekedar diskusi dan kita hargai jawabannya gitu. Nah, silahkan kan yang Nggak salah menonton diskusi. memilih gitu. Pakai dengan Iya, memakai akal nggak sehat salah kan diskusi, seperti Bang. itu. Mantap kali bang. Oh, Mantap oh. kali, Bang. Iya, mantap kali. Eh. Jadi benar sih bang. Kadang-kadang gini bang, abang kan selalu membawa ayat-ayat Alkitab kami. Kadang-kadang yang masuk yang abang belum tentu bisa menjawab kayak saya tadi, bisa langsung saya tunjukkan ayatnya. Silakan abang tidak percaya atau tidak, itu urusan kami. Kami percaya bahwa itu adalah Tuhan Yesus kami, itu lahir dari Bunda Maria, bahwa Bunda Maria juga menyembah Tuhan itu juga. Kami merasa percaya. Saya tunjukkan tadi ayatnya buat abang. Oke bangku. Bahaya bang. Jadi saya tadi malam abang Ngeri paham abang ini teman-teman. Aduh. Teman saya bang, itu tertulis di Alkitab bang ya. Itu kan tertulis di Alkitab. Saya tunjukkan itu artinya kan. Saya bukan menafsir itu bang. Itu ayatnya ada terjadi, saya tunjukkan tadi sama Bang. Ayatnya. Sorry, satu hal yang saya tanya sama Anda. Gini. Yang Anda katakan ini apakah semua Kristen sama gitu? Sepakat bahwa Maria menyembah Yesus gitu? Belum tentu bang, karena mereka belum dibaca itu ayat. Belum itu, Bang. tentu? Saya sudah baca kan. Belum tentu Belum bang. tentu. Karena mereka juga, saya bukan membuat orang ya. Belum tentu bisa dapat itu ayatnya, karena kadang-kadang ini bang, kalau membaca Alkitab itu, kalau kita nggak mengosongkan hati, mengosongkan diri, kita tidak dapat apa artinya itu bang. Bukan asal-asal kita tafsirkan ayat itu sembarangan. Oke bang? Kalau enggak Roh Kudus Oke yang lah. menuntun, kita tidak mengerti. Saya sekarang umur 50 tahun bang, mungkin abang masih di bawah saya sih, jauh. Oh, saya baru 30-an. Nah itu bang, jadi kita mengerti juga ini ayat bang. Kita harus tahu, kita kosongkan dulu hati pikiran kita supaya Roh Kudus itu menuntun apa itu ayat itu artinya semua. Jadi saya memang bagus bang, karena abang menginjil melalui agama abang, tapi abang selalu membawa ayat-ayat kami. Itulah keimanan kami semua orang Kristen. Apakah kami akan kuat untuk memikul salib Tuhan itu sendiri, atau harus kami tinggalkan salib itu demi godaan-godaan kayak abang ini, gitu loh bang. Iya bang, saya bukan bukan ceramah buat abang ya. Iya. Gitu loh bang ya. Oke. Jadi kita Terus ikuti. abang apa? Yang penting- Mau yang menyampaikan penting- itu aja, nggak mau diskusi gitu? Bukan, gini bang, kita diskusi bisa juga. Abang kan tadi kan udah tunjukin statement abang tadi kan, anak kudus adalah itu. Oh sekarang jadi balik ya bang, ganti ya bang ya. Ganti ya Anakku bang. adalah Tuhanku. Anakku adalah Tuhanku. Itu tadi kan berarti Bunda Maria itu kan, tadi kan tunjukkan ayatnya. Sekarang udah saya tunjukkan semua. Berarti sama abang. Silakan abang tidak percaya, silakan mau percaya terserah abang. Oke lah bang ya. Iya. Jadi kita Oke. langsung ke Oke. Thank you ya atas jawabannya bang. Terima Oke. kasih. Iya. Oke, terima kasih bang. Oke. Waduh, betul-betul dah teman-teman, anak durhaka ini ya. Masa ibunya yang melahirkan, ibunya disuruh nyembah anaknya pula. Mau dibawa kemana itu anak ya? Ke neraka jahanam pasti. Masa ibu yang melahirkan disuruh menyembah? Berat emang dah. Aduh. Posting ulangnya teman-teman ya, bantu lagi.
diposting ulang. Halo, selamat malam. Selamat malam Ustaz. Malam. Islam Kristen, Bang? Islam Pak Ustaz. Abang di bawah dulu ya. Saya menaikkan khusus Kristen aja gitu, oke? Oh iya Pak Ustaz ya. Oke. Makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Sehat selalu Pak Ustaz. Ya setelah Waalaikumsalam. Kenapa tadi jatuh, Ustaz? Aduh. Cuy ini. Nggak tahu macet kau tadi tuh, Bang. Macetnya itu. Aduh. Macet tadi. Kau ini Ustaz ini. Parah macet ya. Kupikir Macet makanya saya turunkan. Macet. Oke. Lanjut. Terpotong tadi. Nah, Ya. jadi itu Ustaz. Oke, kutangkap ya Ustaz ya. Jadi dia itu yang adalah Tuhan itu mampu melakukan apa yang dia mau lakukan. Dia mau lahir, ya. Dia mau menyatakan diri lewat cara bagaimanapun dia mampu. Ya, jadi iblis tadi gimana? Jadi iblis. Jadi iblis gimana? Tidak mungkin dia menjadi melanggar kekudusannya. Iya, Iblis itu kan maunya nggak dia, kudus. terserah dia kan? Nggak bisa. Itu nggak bisa. Kenapa malah Anda berarti atur Tuhan? Ustadz sudah mengatur Tuhan. Bukan Anda yang ngatur Tuhan. Terserah kata dia mau jadi apa saja kata Anda bisa kan gitu. Bisa, tetapi dia nggak mungkin melakukan itu. Nanti siapa lagi Tuhan kalau dia jadi iblis? Nggak ada lagi Tuhan. Nah, makanya berarti Tuhan berarti Tuhan kamu itu tidak bisa berubah jadi iblis. Ada tidak bisa. Kacau Tuhan kau ini, tidak Bang. bisa, dia tidak akan melakukannya. Tidak akan Itu melakukannya. hal yang berbeda, dia tidak akan melakukannya. Nah, Dia gini, tidak Bang. akan melanggar Nih, kekudusannya. Anda udah mulai pintar menurut saya. Tuhan tidak akan melakukannya kan gitu. Tuhan tidak akan berubah jadi iblis kan kayak gitu. Betul, betul. Sama, Bang, sama. Tuhan tidak akan berubah jadi manusia, sama. Apa masalahnya? Gitu. Jadi nggak ada Tuhan berubah Memang jadi Tuhan- manusia, nggak ada. Memang nggak pernah Tuhan jadi manusia. Tuhan tidak pernah jadi gitu. manusia, Ustaz. Siapa bilang Tuhan jadi manusia? Nggak ada. Nggak pernah dia jadi manusia. Nggak pernah. Berarti Yesus Nggak bukannya? pernah. Dia nggak manusia, dia Tuhan. Manusia itu ciptaan. Kalau Iya, dia jadi berarti- manusia berarti dia jadi ciptaan dong. Iya, kan? iya. Berarti Yesus ciptaan dong. Dia nggak pernah jadi manusia, makanya dia Tuhan tetap. Nah, Yesus itu kan manusia toh. Enggak, manusia itu Ustaz. Dengar Ustaz. Kenapa kepleset pula pikiran Dengar. kau nih, Bang? Ya sekarang kujelaskan. Dengar. Manusia itu adalah hasil dari perkelahian laki-laki dan perempuan. Yang kedua, ciptaan dari tanah. Yang pertama, dan dia tidak hasil dari perkelahian laki-laki dan perempuan. itu namanya proses, Bang. Hasil akhirnya Yesus punya mata, punya hidung, Nggak punya bisa, mulut Bang. juga kan? Nggak bisa. Yohanes 8 ayat 23 mengatakan, aku dari atas, kamu dari dunia ini. Dan dari dunia adalah anak-anak manusia. Yang dari atas, dari sorga hanya ada dua. Kalau bukan Tuhan, malaikat. Tuhan kok dilahirkan gitu? Heran Kan saya. sudah ku jelaskan tadi, nanti mundur lagi kita ke belakang, makin lama kita buta. Pusing makanya. Gini aja deh, gini. Gini saya mau yang Gini Bang, saya mau yang jelas aja udah ya jawaban kamu. Secara spesifik, anakku adalah Tuhanku. Apakah Maria menyembah Yesus? Itu aja, iya atau tidak? Dah. Maria menyembah Yesus 1000%, tetapi itu bukan Tanya. anaknya. Tidak paham. Itu
bukan anaknya, itu Malin Tuhannya. kundang itu bang, namanya malin kundang. Bukan, salah. Makanya Anak durhaka itu. salah Ustadz. Makanya Ustadz, sekarang kembali kepada Ustadz tadi, kenapa Ustadz bisa percaya itu BATU itu menghapus dosa? Mengapa Ustadz menolak Yesus itu Tuhan? Bisa menyatakan diri, itu logikal palasi Ustadz. Bukan logika palasi itu. Karena memang Iya, memang beda itu bahan. standar ganda itu, standar ganda itu Ustadz yang Ustadz lakukan itu. Tidak bisa. Bukan logika Harusnya- palasi. Harusnya Ustadz mengambil jalan damai. Oke lah, itu imanmu, ini iman saya. Itu kan udah aku jelaskan. Enggak, Si kecuali harus diberantas kayak gitu. Makanya kan tadi saya Nggak jelaskan bisa, sama Anda, Ustaz. sama Abang, manusia aja ada yang tidak pantas bagi kita. Ciptaan, begitu pula Tuhan. Gak pantas Tuhan jadi iblis. Kagak pantas Tuhan jadi manusia. Kagak pantas Tuhan dikandung manusia. Nggak pantas pasti. dia nggak pernah jadi manusia, nggak pernah dia Ustadz jadi manusia. Dia adalah Tuhan, tampil seperti kita. Masa Tuhan jadi manusia? Manusia itu pencipta atau ciptaan? Kutanya dulu Ustadz. Yesus Manusia itu bentar bang, saya bingung, agak berbelit kau nih bang. Yesus itu manusia atau bukan bang? Tuhan, Bukan manusia. bukan. Badah. Jadi Maria itu melahirkan Tuhan. Iya, Lukas 2 ayat 11. Walah. Lukas 2 ayat 11. Coba dibaca Ustaz. Lukas 2 ayat 11. Baik. Ya. Baca. Coba dibaca Lukas 2 ayat 11. Bawa saya ke Lukas lagi dia teman-teman. Nah, coba. habis itu saya mau tanya lagi nih ya. Ya. Bang, tapi sebelum saya baca Lukas ini, ya, Tuhan ada berapa, Bang? 1. Oh, 1 ya. Bentar ya. Ya. Hmm. Ya. Nah, nih. Coba baca Lukas 2 ayat 11. Ada Nih, yang nih, jadi ya. manusia. Bentar. Kita supaya penonton juga lihat ya. Ya. Nih. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, manusia. Tuhan di kota Daud. Itu dia. Kristus Berarti- Tuhan kan? Berarti yang lahir Tuhan. Itu ayatnya. Bukan manusia. Gimana? Itu bukan manusia yang lahir Tuhan, teman-teman itu rupanya. Iya. Iya kan? Oh. Baik, Bang. Baik. Cuma saya di Lukas 2 ini saya ada yang janggal. Janggalnya kenapa gitu? Coba kamu baca ayat 22-nya. Coba baca ayat 22-nya. Coba baca Abang aja, nanti aku yang baca. Abang bilang kudu Baik. Ya. Baik. Ya, nih ya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Ini Tuhan mana lagi ini, Bang? Ada berapa Tuhan, Bang? Oke, biar saya jawab. Iya. Tadi kan ada Tuhan yang dilahirkan, Tuhan bayi. Hari ke-8 Tuhan bayi itu dibawa lagi kepada Tuhan. Nah, itu ada berapa Tuhan? Oke, biar saya jelaskan. Iya. Biar saya tanggapi. Jadi begini Ustadz, itu menurut hukum Tauratmu Musa toh? Iya, ingat itu ya. Menurut hukum Taurat Musa. Jadi menurut hukum Taurat Musa, setiap bayi dibawa ke rumah Tuhan, ke sana kan. Nah, kan yang tahu Tuhan itu adalah Tuhan, yang lahir itu hanya Maria dan Yusuf. Orang lain kan tidak tahu. Nanti kalau dia tidak bawa ke sana, kenapa nggak kau bawa anakmu? Ini kan Tuhan, nggak mungkin itu rusuh. Makanya dia bawa ke sana. Begitu, Ustaz. Saya gak tanya itu. Yang saya tanyakan kepada Anda, di situ ada berapa Tuhan? Satu. Makanya aku Loh, kok bilang satu? itu makanya Ustaz dengar Bang, bentar. Oke, gini, Tadi dengar. Kak, bentar.
Tadi kamu mengatakan samaku ya, Lukas 2 nomor 11, Tuhan tuh lahir. Betul, Tuhan itu lahir ayatnya. kata saya. Tuhan kata kamu. Baik, saya sepakati itu Tuhan lahir. Tuhan ini Tuhan yang bayi tadi ya, dibawa ibunya hari ke-8 untuk pentahiran. Diserahkan pula kepada Tuhan. Jadi ada berapa Tuhan di situ? Nah, makanya aku jelaskan, dengarkan Ustaz. Jadi itu kan menurut hukum Taurat Musa, semua bayi dibawa ke sana menurut hukum Taurat Musa. Toh? Nah, kan sudah aku jelaskan tadi ya Maria adalah orang yang taat kepada hukum Taurat, dibawanya ke sana. Bukan berarti diserahkan kepada Tuhan. Emang ada Tuhan di situ kan? Tidak juga. Lah, ini kita abang yang Iya, tulis. maksudku. Iya, maksudku apakah ada dilihat Ustadz di situ Tuhan? Kan tidak juga. Itu kan saya Bang ya bawa data sesuai kitab Anda gitu. Maria membawa Tuhannya. Bang, Iya, kan Maria membawa Tuhannya kepada Tuhan gitu. Makanya ada berapa Tuhan? Tuhannya COD Bang, COD Tuhannya. Iya, secara narator seperti itu aturannya. Sama contohnya aku, ada aturan hukum. Aku udah presiden nih. Ada aturan hukum bahwa contohnya presiden juga harus ikut main sepak bola. Walaupun aku presiden, aku harus ikut. Kemana lagi kau ngomong? Gak ngerti saya. Ini contoh. Saya bingung, coba jelaskan gimana ini masalah Tuhan COD ini kayak gimana gitu. Tuhannya COD. Iya. Dengar dulu, semua warga negara, contohnya ada aturan, semua warga negara wajib main sepak bola. Tidak ada kecuali presiden. Maka saya juga walaupun presiden harus ikut main sepak bola. Nah, semua anak-anak dibawa ke sana menurut hukum Taurat Musa. Ya dia ini kan sedang lahir Tuhan ini. Ya dibawa ke sana. Apa salahnya? Bukan berarti diserahkan kepada Tuhan yang lain. Dia Tuhan. Gimana? Nggak nyambung juga, nggak nangkap. Nggak nangkap saya, bingung. Itu ada berapa Tuhan di situ? Bukan berapa Tuhan. Aduh, mau saya rusak pula ini. Aturannya kan gini Ustaz, semua warga negara laki-laki yang berjenis kelamin laki-laki harus ikut bertanding atau harus ikut wajib militer. Tidak ada nggak nyambung Bang narasimu dengan pertanyaan saya, nggak nyambung. Nyambung. Asumsi Nggak kau ada di situ mana? Kecuali Nabi 28, nggak ada di situ kecuali Nabi 28. Bahkan Nabi 28 Aduh, parah. Ini kan dibikin begini. Semua anak diserahkan kepada Tuhan menurut hukum Taurat Musa. Menurut hukum Taurat Musa yang lahir itu diserahkan. Maka dia wajib dibawa ke sana karena orang tuanya adalah orang yang taat akan hukum Taurat. Dan nyambung. Gimana sih? Nggak mau jujur kau. Berapa Tuhan? Satu katanya. Satu. Iya. Nggak mau jujur dia ya teman-teman. Ada berapa Tuhan? Satu katanya. Secara aturan dia harus ikut aturan Bang. Itu aturan kan sudah menurut hukum Taurat Musa kan begitu kan. Aturan itu nggak mungkin dilanggarnya. Ini anakku ini Tuhan loh, nggak boleh ku bawa kepada Tuhan. Ini kan Tuhan, nggak mungkin. Itu kan bikin rusuh. Waktu Gitu loh. gini saya tanya lagi. Waktu dia mengandung, Maria itu mengandung, dia nyembahnya kemana? Tuhan itu kan tidak terbatas ruang dan waktu. Dia ada di mana-mana. Ada dalam perut Marianya. Ya, ada di sana, ada juga di Antartika. Loh, Hah? ada di situ, ada di Antartika, ada di mana-mana. Gimana caranya? Itu makanya Ustadz, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Gini Bang, Tuhan kan lagi dikandung Maria. Maria itu nyembah kemana dia? Ya secara fisik dia mungkin Ustadz bilang terbatas, tetapi secara rohnya kan tidak terbatas Ustadz.
Makanya ketika dia itu menyuruh murid-muridnya pergi duluan berlayar dia masih jauh, tiba-tiba dia muncul. Disuruhnya Petrus berjalan di atas air. Bayangkan di dalam pisau pun dia tidak terbatas. Rusak kau bang. Kenapa rusak? Makanya Ustadz Rusak akut dah kau ini dah. Jadi maksud Ustadz, Tuhan itu lagi di kandungan lalu dia tidak ada di surga gitu maksudmu? Kosong surga. Tidak ada tempat yang tidak ada Tuhan. Di mana-mana ada Tuhan. Di mana-mana ada Tuhan. Bukan berarti Tuhan banyak. Tuhan itu kan maha hadir. Di septic tank ada nggak? Ah itu nggak boleh begitu Ustadz. Berarti dusta kan kamu di septic tank nggak ada Tuhan, nggak ada. Sekarang begini. Ralat dulu perkataanmu, Tuhan itu nggak ada di mana-mana. Salah kamu berarti. Tuhan itu tidak mungkin ada tempat yang tidak ada Tuhan. Lah, kata kamu kan Tuhan di mana-mana. Saya tanya di septic tank ada, kagak ada katamu. Bukan ngapain dia di situ? Gimana sih? Ya makanya katanya ada di mana-mana tadi. Maksudnya begini Ustaz, dengar. Berarti Ayo. Ustaz, berarti Tuhanmu ada di sana gitu maksudmu? Saya tidak sepakat yang mengatakan Tuhan ada di mana-mana gitu. Jadi Tuhan ada jadi ada tempat yang tidak ada Tuhan. Berarti kalau terjadi di sana sesuatu Tuhan nggak tahu gitu. Gimana? Lah, kalaunya gini Bang ya. Saya sepakat kalau ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi langit dan bumi. Itu saya sepakat gitu. Kemanapun kita memandang ya, kemanapun memandang, kita nggak luput dari dia. Nah, itu saya sepakat. Iya, Tapi kalau kau bilang Tuhan ada di mana-mana, coba cari di septic tank ada nggak? Jadi maksudmu begini Ustaz. Oke, jadi maksudmu begini. Ada tempat yang tidak ada Tuhan di situ, begitu maksudmu? Enggak, bukan begitu pahamnya. Jadi bagaimana coba? Nah, ini makanya Ustadz ini nggak jelas, ambigu. Coba jelaskan dulu. Bukan ambigu, kamu yang kagak paham. Yang tidak ada Tuhan di situ. Lah, coba. Iya, semua dari langit dan bumi ini itu diliputinya oleh Iya, Allah makanya Subhanahu wa berarti taala. setuju kan? Artinya apa? Ilmunya sampai ke dunia ini, sampai ke bawah bumi ini, nggak ada yang luput dari dia. Berarti semua tempat ada Tuhan kan? Bukan berarti Tuhannya nongol, bukan. Gimana sih Ustadz ini? Repot ini. Dengar ya Ustadz, kurang Aduh. ya. Ada tempat yang tidak ada Tuhan di situ, Ustadz nggak setuju. Berarti di mana-mana ada Tuhan. Kenapa Ustadz nggak setuju? Lah, kalau di mana-mana ada Tuhan, saya mau tanya di septic tank ada nggak? Kan gitu. Ya, Langsung aja Bang saya tembak kalau kayak gitu. Nggak mungkin Tuhan di septic tank. ya di tempat yang wajar lah pula. Lah, kan Tapi kamu Tuhan bilang tahu. juga, kamu Tapi juga yang Tuhan bilang tahu. ada di mana-mana tadi tuh. Ya, karena dia maha melihat kan? Karena dia maha melihat kan? Betul nggak Ustaz? Dia kan maha melihat kan? Kalau dia tidak ada di mana-mana, dia tidak maha tahu dan tidak maha melihat Ustaz. Gimana sih Ustaz? Ada. Ya udahlah, saya nggak mau bahas lagi dah itu dah. Terserah kau mikir. Ada. Iya kan? Iya, jadi begitu Ustaz. Oke. Jadi Terserah kamu. Jadi kekristenan itu adalah sebuah misteri ilahi yang harus dipahami dengan cara Alkitab sendiri. Jadi Alkitab ini yang mengajari kita, bukan kita ngajari Alkitab. Begitu Ustaz. Sama seperti Anda. Kan kitab suci Anda yang mengajari Anda, bukan Anda mengajari kitab suci Anda, toh? Betul nggak Ustaz? Iya. Oke, dah terserahmu lah ya. Oke, mantap. Oke, sekarang aku bertanya satu, boleh? Mau nanya dia. Ya, Ya tadi udah, kan Ustaz silakan tanya. Ustaz yang nanya kan? Silakan.
Silakan tanya. Ya gini Ustadz, oke dengan segala hormat toh, kan gini, Ustadz percaya bahwa keyakinan Ustadz itu baru ada di abad ke-7, percaya atau tidak Ustadz? Setuju atau tidak? Hah? Enggak, Islam baru ada di abad ke-7. enggak, ini enggak sepakat. Nggak sepakat. Siapa yang membawa agama Islam? Ya kita tinjau dari namanya apa? Islam berserah diri, kan gitu? Enggak, gini Ustadz, pelan-pelan Ustadz, gini. Yang membawa agama Islam siapa? Bentar, Islam itu apa sih Bang? Anda tahu nggak? Silakan. Lah, Islam Enggak, itu silakan disebutkan aja dulu. agama yang diartikan secara definisi berserah diri. Berserah Ah, diri. gitu. Berserah Oke. diri kepada Tuhan semesta alam. Oke. Nah, gitu. Oke, Nah, pertanyaan jadi saya. jadi bentar, saya langsung jawab pertanyaan Anda tuh ya. Jadi kalau Anda katakan ya bahwa Islam muncul di abad ke-7, saya tidak sepakat. Karena sudah ada sejak manusia pertama orang berserah diri kepada Tuhan, yaitu Adam. Ah, gitu. Tapi oke Ustaz, tetapi di dalam kitab Anda dikatakan akulah yang pertama-tama menjadi Islam, kata Nabi. Betul atau tidak? Nah, di mana pula ayatnya? Az-Zumar ayat 12 kalau tidak salah, maaf, coba dibuka. Banyak sebenarnya itu, coba dibuka. Akulah yang pertama-tama yang berserah diri atau muslim. Coba dulu Ustaz buka. Banyak yang pengakuan kayak gitu. Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Ya betul. Dan Ya, aku yang diperintahkan pertama-tama, agar kan? menjadi orang yang pertama-tama berserah diri. Oke, berarti yang pertama-tama berarti dia yang pertama, bukan Adam, bukan siapa-siapa. Berarti memang Ya. abad ke-7 Ustaz. Bagaimana? Bukan. Nah, Yang pertama-tama berserah diri itu adalah Adam, karena dia bertaubat gitu. berarti Nah, salah itu ayat itu. bukan, ini konteksnya beda. Gimana? Nih, mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah sebagian dari umatnya. Jadi yang secara global Islam itu sejak Nabi Adam sudah berserah diri gitu loh Bang. Penetapan sebagai agama itu baru di abad ke-7. Dan inilah orang pertama-tama yang menjadi muslim, maksudnya gitu. Yang pertama-tama ya Islam sudah berdiri gitu nama agama. Inilah yang pertama-tama yang memeluk Islam. Jadi secara definisi Islam itu sudah ada eksistensinya sejak Oke, manusia pertama sudah berserah diri. Jadi Adam itu Islam, Adam itu Islam. Oh, Islam dia. Islam. Oh, Ya. karena dia bertobat berserah diri kepada Tuhannya. Kan kayak gitu. Jadi maksud Ustadz ini, Maka disebut Islam. jadi setiap yang berserah diri itu Islam. Dia berserah diri kepada Tuhan semesta alam, bukan berserah diri kepada berhala, bukan. Mananya? Yang mana yang Namanya- betul ini Ustaz? Namanya aja berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Dilihat dulu Ya kan menurut objek dia kan- yang disembah. Iya menurut dia kan dia berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Buddha, maaf ya. Buddha juga menganggap dia berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Ustadz juga menganggap Ustadz berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Sama-sama mengklaim itu. Jadi gimana? Gimana? Tidak cuma mengklaim kayak gitu, Bang. Harus juga ada tindakannya. Oke lah, oke. Jadi berarti Adam juga orang Arab gitu. Oh, bukan kayak gitu. Bukan kayak gitu. Salah kamu kalau mengatakan kalau Adam orang Arab. Aneh-aneh. Eksistensi Islam itu dari manusia pertama. Islam itu artinya berserah diri. Manusia pertama Adam itu berserah diri kepada Allah, kepada Tuhannya, kan kayak gitu. Maka secara modernisasi ada bahasa, lalu ada Arab, maka disebut Islam. Itu Adam. Gitu. Tapi saya belum nangkap sebenarnya Ustadz. Bingungnya aku sebenarnya.
Karena Kau memang otaknya lemot kau bang, memang lemot. enggak, karena begini, itu kan sudah jelas aku lah yang pertama-tama. Ternyata ada lagi yang pertama-tama. Padahal di situ Iya. aku yang pertama-tama. Yang pertama-tama berdiri Islam, ya berdiri sebagai agama. Bedakan. Kalau Nggak dia di ada zaman di situ, Adam, Ustaz. di zaman Adam itu belum ada agama, tapi sudah ada pelaku berserah diri tersebut. Gitu, Bang. Itu tafsiran Ustaz itu. Nggak ada Bukan yang bilang tafsiran yang saya. pertama-tama berdiri. Ada dibilang begitu. Aku yang pertama-tama berserah diri kok. Bukan dikatakan akulah, kecuali bilang akulah yang ke-100 berserah diri. Oh berarti si Adam udah lebih dulu. Ini kan dia yang pertama-tama. Lalu ada lagi Ya, yang Nabi pertama-tama. Muhammad. Ini udah Jadi dua gitu. Tapi nggak apa-apa, itu iman Ustadz. Aku langsung cepat nyaku damai. Iya. Nah itu Nggak iman apa-apa. Ustadz kok. Jadi Iya. jadi Musa itu Arab atau enggak Musa? Musa kok Arab, aneh-aneh aja kau. Ya jelaslah bukan. Nggak ada juga yang ngaku Musa itu Arab. Ada, coba tengok videonya Ustadz. Aduh, Daud macam-macam. Daud Arab? Enggak. Dari mana pula Daud Arab? Enggak. Ya udahlah, udah. Oke lah Bang ya, thank you ya. Oke. Salam toleransi Bang ya. Ya, Salam ya. toleransi. Oke, selamat malam Bang. Malam. Kocak juga dia diajak ngobrol gitu. Dia mau framing. Ya di sini dikatakan ya bahwa dia pertama-tama. Ya betul, pertama-tama Nabi Muhammad yang memeluk Islam, kan kayak gitu, karena pembawanya kan tokohnya gitu. Tapi secara eksistensinya ditinjau dari segi bahasanya, berserah diri itu sudah dilakukan oleh manusia pertama, yaitu Nabi Adam. Ya, Nabi Adam yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi eksistensi Islam itu ada sudah di awal gitu loh Bang ya. Oke, sekarang kita naikkan lagi yang lain ya teman-teman. Ambil kopinya, ambil cemilannya. Sabar. Selamat malam Ada yang- Muncul PI. Bagaimana Halo, Bang? selamat malam. Oke, silakan Bagaimana open Bang? cam. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Anakku Silakan dibuka adalah dulu. Tuhanku. Anakku adalah Tuhanku. Waduh, ini kok lain ini. Oke, kita lanjutkan Bang Ucup. Mana muka kau? Waduh, tunggu aku balik dulu. Tunggu aku balik kameranya Masa saya dulu. ngomong sama lantai? Bagaimana cara baliknya ini? Aduh. Nggak bisa. Udah kebalik ya? Udah ya? Nggak ada. Belum. Tunggu dulu. Sabar dulu dikit, gimana sih? Waduh. Coba banting HP-nya. Jangan gitu kamu. Gimana sih? Oh. Ya siapa? Kan dibantingnya beneran tuh. Turun sendiri dia, turun sendiri itu teman-teman. Dibantingnya beneran. Aduh. Sabar ya. Ini yang minta multi orangnya udah nggak ada kayak gitu. Halo, selamat malam. Selamat malam.
Mana suaramu? Nggak ada. Halo? Nggak ada suaranya, teman-teman. Ada nggak suaranya? Nggak ada ya, nggak ada. Nggak ada suaranya ya? Oke. Jadi kawan-kawan yang Kristen silahkan minta multi. Yang Islam, ya, yang Islam itu kagak usah minta multi. Naik lagi saya. Open cam lah dulu ya. Malam, Bang. Udah, Gimana? Bang. Sehat? Iya, alhamdulillah ya. Udah seger, udah di blender itu jus tai gitu. Loh, yang Jus just tai sama tai batu. kamu. Kemarin kamu keluarin saya tanpa Lah, pamit. iya karena kamu penyembah batu masalahnya. Loh, Sudah dipelajari yang kan? nyembah batu itu kamu. Penyembah batu kamu masalahnya. Lalu kamu mau apa lagi nih? Apa lagi yang mau kau Gini. bawa? Tuhan yang disembah umat Muslim itu apakah Tuhannya Abraham atau Tuhannya umat Israel? Oke. Tuhan yang disembah umat Muslim itu adalah Tuhannya para nabi. Jelas? Berarti Tuhannya termasuk Abraham, Nabi Musa. Musa, Nabi- ya. Tuhannya Yesus juga sama. Abraham. Tuhannya Abraham, Berarti Tuhannya itu Musa, Tuhannya Tuhannya orang Israel Daud, gitu. Tuhannya Nabi Muhammad, terus Tuhannya Yesus. Itu satu mereka. Yesus kan Tuhan, mana ada Tuhan Lah, Yesus? Yesus punya Tuhan, kawan. Itu menurut kau. Kamu nggak baca Bibelmu, nggak baca kitabmu. Yesus punya Tuhan. Baca. Baca kau, coba nih saya tunjukkan. Kau kagak percaya emang. Lanjut dulu, jangan kemana-mana dulu gini. Bentar, biar kamu pinter gitu ya kitabmu. Ini saya tunjukkan Yesus punya Tuhan. Gimana sih? Mana ada? Nih. Ajakan juru selamat. Kau nanti buka ya, Matius 11 tuh. Matius 11 ajakan juru selamat. Nomor 25. Tuh. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yesus punya Tuhan. Dia itu bukan berarti punya Tuhan, dia itu mencontohkan kepada manusia gitu. Apanya Cara ini berdoa dia? yang benar kepada Tuhan gitu. Dia lagi bersyukur kepada Tuhannya. Loh. Oke, lanjut dulu ke tema tadi. Kan gitu. Jadi, ya Tuhannya Yesus, Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Abraham, Tuhannya Nabi Muhammad, itu Tuhan yang satu. Ya, Tuhan yang esa, Tuhan yang tunggal. Kayak gitu. Hai Bani Israel, Allah Tuhan kita, Allah itu esa. Atau kayak gitu. Qul huwallahu ahad. Tuhannya Abraham, Tuhannya Musa, Tuhannya siapapun umat manusia itu Iya, itu Tuhan. Yesus. Iya, Tuhannya Yesus. Itu juga Tuhannya Abraham gitu. Karena Yesus pun punya Tuhan. Berarti yang disembah umat Muslim itu Tuhannya umat Israel dong. Lah bukan cuma umat Israel. Iya, maksudnya kan pada mulanya kan dari sana gitu. Pencipta itu bukan masalah umat, bukan masalah suku. Pencipta itu dia menciptakan bersuku-suku. Jadi tidak bisa diklaim itu Tuhannya Israel. Nggak bisa diklaim kayak gitu. Apa ini Bang? Apa perbedaan Allah sama Yesus? Allah sama Yesusnya jauh. Kalau Tuhannya umat Muslim itu gini, Tuhannya umat Muslim itu siapa namanya?
Kalaunya Tuhannya umat Islam itu adalah Allah. Tuh, Berarti manusia. Kan ada Bukan. namanya Allah. bukan. Loh. Loh. Lah, Kalau bukan manusia bentukannya kayak gimana? baik. Coba kamu tiup ke tangan nih. Pasti ada angin. Kan gitu. Ada namanya angin. Ya, Berarti Tuhanmu angin. berarti ya belum tentu yang ada Berarti nama tapi Tuhanmu angin. tidak dilihat dengan mata itu menjadi tidak ada, bukan kayak gitu. Namanya siapa? Allah. Terus bukan manusia. Bukan. Terus tiup tangan. Dia Tuhan. Berarti kamu sembah angin. Kapan kamu waras ya nanti, oke? Gini. Nah, sudah tahu kan kalau Yesus punya Tuhan. Kamu nggak mau ikut ada Yesus nggak? istilahnya, Be. Apa? Lah, ini Yesusmu bilang dia punya Tuhan. Itu dia hanya mencontoh. Aku kan udah jelasin tadi. Kau mau ikut Yesus atau tidak? Iya kan dia Tuhan, masa nggak diikut? Nggak mungkin Ya aku udah, ikut Tuhanmu yang jadi yang kayak angin. Kalaunya Yesus, kamu ikut Yesus, sembah Tuhannya Yesus, yaitu Allah. Yesus kan Tuhan, nggak nyembah lain-lain. Lah, Yesus punya Tuhan, berarti Tuhan punya Tuhan gitu. Tuh, aku tadi kan Hah? udah jelasin. Itu Tuhan punya cuma Tuhan. contoh aja, dia itu mencontoh Contoh kepada apa? manusia. Contoh apa? Cara berdoa kepada dia gitu. Contoh apa? Cara berdoa apanya? Ini ajakan doa apanya? Gimana sih? Gini tadi kita lanjut dulu. Susah sama penyembah batu nih ya. Ada istilahnya kita itu nyembah batu. Kalau udah nggak kalau Apa? Mau apa nggak lagi masuk kamu? ke otaknya nih, percuma juga omong banyak. Ya iya, saya percuma ngomong banyak samamu, nggak masuk ke otaknya. Tadi kan aku bilang gini. Ini tuh ini apa? Tuhannya umat muslim siapa? Kamu bilang Allah. Terus berarti manusia dong. Kan ada namanya istilah Ya Allah. Tuhannya umat muslim itu Tuhannya Yesus. Sama. Loh, mana ada? Tuhannya umat Islam itu sama dengan Tuhannya Yesus. Sama. Loh, Yesus kan Tuhan. Loh, sejak kapan Loh. dia Tuhan? Loh, itu dalam kitab-kitab ada tertulis, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun. Kamu kagak baca kitabmu. Yesus berkata dia hamba Tuhan di kitabmu. Cukup. Aduh, makanya kau banyak belajar lah. Nih, saya kasih tahu kamu. Tadi kau bilang Nih. gini. Tuhannya umat muslim itu kayak Nih. angin, bisa ditiup. Nih, baca. Udah aku kan udah baca Hah? itu ayatnya juga udah aku Apanya? baca. Nih, Matius 12. Ya, baca. Yesus sama Tuhan. Nggak ada istilah gitu, Job. Iya. Dari malam kamu tuh Kitabnya fitnah pun, terus. kitabnya Tadi pun malam kamu dibantahnya teman-teman. Tadi malam kamu bilang Kristen penyembah Kitabnya batu. Sekarang pun lagi kamu dibantahnya, ganti bayangkan. lagi. Daripada kamu bilang tadi Tuhanmu, tadi kamu bilang Tuhanmu angin. Berarti- Turun aja kau ya. Ngeri kawan ya. Kitabmu aja kau bantah gitu.